Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Masih bersama dengan channel Edisi Belajar, tempat belajar kita semua. Sudah tidak terasa ya, kita sudah masuk ke tema 2 tentang rukun dalam perbedaan. Nah, salah satu yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau yang sering disebut dengan adaptasi. Mau tahu pembahasannya? Yuk, ikuti terus video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai pada pembahasan tentang adaptasi pada tumbuhan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti kata adaptasi itu sendiri. Ayo, ada yang tahu tidak apa arti kata adaptasi? Tadi di depan sudah dijelaskan loh. Iya, kalau diartikan, adaptasi adalah penyesuaian. Adaptasi makhluk hidup berarti bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Penyesuaiannya bisa dalam bentuk fisik maupun cara hidup. Tujuan adaptasi adalah untuk memperoleh makanan maupun melindungi dari musuh. Sebagai salah satu makhluk hidup, tumbuhan juga harus melakukan adaptasi. Karena berfungsi sebagai produsen pertama, maka tumbuhan sering dijadikan incaran sebagai bahan makanan oleh makhluk hidup lain. Misalkan oleh serangga, oleh belalang, oleh ulat, bahkan oleh manusia juga. Oleh karena itu, tumbuhan harus bisa menyesuaikan diri sehingga bisa melindungi dirinya sehingga aman dari ancaman makhluk hidup lainnya yang akan memangsanya. Habitat atau tempat tinggal tumbuhan pun berbeda-beda. Misalkan, tumbuhan ada yang bisa hidup di daerah gurun. Tentunya, bentuk penyesuaian hidupnya akan berbeda dengan tumbuhan yang ada di daerah yang sangat lembab, misalkan di tengah hutan. Oleh karenanya, jenis tumbuhan sangat banyak sekali, tergantung di mana habitat tumbuhan itu tumbuh. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan-tumbuhan tersebut di tempat atau habitatnya masing-masing. Yuk kita ikuti terus video ini sampai selesai. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Beberapa contoh tanamannya yaitu kaktus, kelapa, dan akasia. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau kering seperti ini disebut sebagai tumbuhan xerofit. Nah, yang akan kita bahas contohnya adalah kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang sangat kering, misalkan di gurun. Kaktus memiliki batang yang sangat tebal yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air ketika air didapatkan. Ketika air tidak ada, maka tanaman kaktus menggunakan cadangan air tersebut. Kulit batangnya itu ada semacam lapisan lilin yang melindungi agar air tidak mudah menguap. Kemudian, daun pada kaktus beradaptasi dengan cara diubah menjadi semacam duri. Nah, duri-duri ini fungsinya ada beberapa buah. Yang pertama yaitu untuk mengurangi penguapan ketika terjadi proses fotosintesis. Kemudian, duri-duri ini juga berfungsi untuk melindungi dari para pemangsa atau predator yang ingin memakan batang dari kaktus. Akarnya sangat panjang sekali menghujam ke dalam tanah, fungsinya agar air yang terletak jauh di dalam tanah itu bisa didapatkan oleh tanaman kaktus. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berair. Berbeda dengan tumbuhan yang berada di daerah yang sangat kering, tumbuhan yang berada di lingkungan yang berair memiliki ciri-ciri yang amat berbeda. Di antaranya yang terlihat adalah daun-daun di tumbuhan yang berada di lingkungan air sangat lebar-lebar. Tumbuhan yang dapat
hidup di lingkungan berair ini disebut sebagai tumbuhan hidrofit. Contohnya adalah tumbuhan eceng gondok dan tumbuhan teratai. Pada tumbuhan eceng gondok, memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik ketika berada di atas air. Pada tanaman teratai, memiliki daun yang sangat lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu berada di dalam air. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan di tempat yang lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut tumbuhan higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di tempat yang lembab, maka penguapan terjadi dengan lambat. Air hasil penguapan tumbuhan dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kurang nitrogen. Seperti yang kalian tahu, makanan tumbuhan salah satunya adalah nitrogen. Jika nitrogen di daerah tersebut sangat kurang, maka tumbuhan akan kekurangan makanan juga. Oleh karenanya, tumbuhan tersebut melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogennya. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan kantong semar dan tumbuhan Venus. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Keadaan tanah di tempat tersebut biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, tumbuhan tidak bisa bergerak bebas dan hanya diam di tempat. Tumbuhan pun tidak memiliki alat gerak yang bisa bergerak untuk melindungi dirinya ketika ada bahaya datang. Oleh karenanya, tumbuhan melakukan berbagai penyesuaian diri agar dia bisa melindungi dirinya dari makhluk hidup lain yang ingin memangsanya. Yang pertama adalah beberapa tanaman seperti bambu, jagung, terung, tebu memiliki rambut halus atau glugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Hati-hati ya kalau menyentuh tanaman ini. Beberapa buah tanaman memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus. Selain itu, beberapa buah tanaman juga memiliki duri di batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalkan pada tumbuhan mawar, kaktus, bougainville, rotan, salak, putri malu, dan durian. Pada durian, durinya ada pada buahnya. Beberapa buah tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya.
Ada juga tumbuhan yang menghasilkan racun, contohnya adalah tanaman jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati, jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana adaptasi tumbuhan serta bagaimana tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Jangan lupa klik like video ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan bunyikan lonceng agar kalian bisa menjadi yang pertama mendapatkan informasi jika ada video baru dari channel ini. Oh iya, jangan lupa klik subscribe buat yang belum, sehingga kalian tetap bisa mendapatkan banyak video baru yang lebih bermanfaat dari channel ini. Terima kasih, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.